Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan produk yang Wasit Recurring Scheduler One Sender di versi yang sekarang. Di versi yang sekarang itu bisa mengatur kapan, jam berapa, dan menit ke berapa pesannya tuh akan dikirimkan. Kalau sudah pernah beli sebelumnya, tinggal langsung saja ke My Account, kemudian login ya. Lalu ke akses. Di sini akan muncul produk yang udah pernah dibeli. Lalu kita yang wasit recurring, klik. Di sini kita klik. Ini ada di sini versi 3 ya. Buat salinan aja. Ini udah berhasil disalin. Lalu di sini di setting dulu. Saya login dulu. Setelah di setting, ini ada kode negara. Ini bisa diisi kode negara defaultnya. Ini fungsinya ketika nanti misalkan di sini nih nggak mencantumkan kode negara, misalkan 08 gitu ya, nanti otomatis akan tergantikan dengan prefix yang di setting. Dikosongin pun nggak apa-apa. Kalau dikosongin yang penting di sini dituliskan lengkap dengan kode negaranya. Kita udah setting ya. Kemudian aktivasi dulu, jangan lupa lisensi activation. Oke. Izinkan. Lalu sekali lagi lisensi activation. Iya. Aktivasi sukses berhasil, tutup gitu ya. Kemudian kita bikin triggernya. Buat trigger. Oh ya, sebelum buat trigger, sebenarnya tuh kita bisa tes juga apakah apakah settingannya udah bener atau belum gitu ya. Ini kan udah masukkan API URL, API key. Kita misalkan tesnya di sini nih. Recurring hari, recurring day ya. Ini campuran Inggris Indonesia. Misalkan di sini ada hari ya, harinya tuh penulisannya seperti ini ya. Kalau ke bawah mau tambah tinggal copy paste aja. Sekarang jam 8.21 ya. Saya misalkan mau tes ini recurring harian misalkan. Sekarang hari Rabu gitu ya. Sekarang hari Rabu. Kemudian misalkan ini mau dikirim jamnya tuh ketika hari Rabu jam 8 lebih 22. Karena sekarang 8.22 ya, harusnya ketika ini kan 8.22 kita tes recurring hari. Oke, ini terkirim ya. Ini udah masuk ke WA saya. Jadi akan dikirimkan di hari Rabu jam 8.22. Ini akan berulang setiap hari Rabu di jam 8.22 akan terkirim begitu.
Itu untuk tesnya. Begitupun kalau misalkan tes recurring tanggal begitu. Misalkan sekarang itu tanggal 25 ya. Sekarang tanggal 25. Lalu sekarang jam 8.23. Misalkan di sini 8.23 8.23. Kemudian saya misalkan nih bikin lagi deh tanggal 25. Kita kirim yang tanggal. Oke, ini udah terkirim. Sedangkan yang ini tanggal 25 karena di sininya jam 7.05 maka tidak terkirim ya. Jadi selain tanggalnya harus sama dengan tanggal hari ini, waktunya pun harus sama dengan waktu saat ini. Lalu di sini ada recurring tanggal bulan. Untuk recurring tanggal bulan perlu diperhatikan nih penulisan tanggalnya tuh tanggal garis miring bulan. Dan misal kayak gini nih, ini kan 7 garis miring 2 ya, nulisnya bukan 07 garis miring 02. Ini untuk yang tanggal bulan. Tapi begini 0 tapi 7 2. Begitupun kalau 22 Februari 22 garis miring 2. Begitupun kalau misalkan 2 Desember 2 garis miring 12 begitu ya. Yang untuk tanggal bulan. Sekarang tanggal 25 bulan 10 dan jamnya sekarang menunjukkan jam 8.24. Kalau saya mau tes agar terkirim berarti tanggalnya harus sama dengan tanggal hari ini, jamnya harus sama dengan jam hari ini. Kita kirim. Mudah ya. Oke, begitu mudah. Ini pun bisa ke grup, kalau ke grup itu diakhiri dengan @k.us. Kemudian di sini sebenarnya ada panduan singkat. Ini untuk penulisannya, untuk hari penulisannya seperti ini, untuk tanggal seperti ini yang benar ya. Untuk recurring tanggal bulan penulisannya seperti ini. Kalau jam menit ini lebih fleksibel nulisnya, bisa 2 digit, di depannya ada nolnya ataupun tidak ada. Begitu. Tapi kalau yang recurring tanggal bulan penulisannya tuh misalkan 2 Desember cukup kayak gini aja. Bukan 02 garis miring 12 tapi cukup 2 garis miring 12. Kemudian penggunaan shortcut ini bisa panggil dari kolom 1 sampai kolom berapa yang ada di sini yang dibutuhkan. Ini pun untuk mempermudah udah ditambah judul kolom 0, kolom 1, kolom 2. Begitu, tinggal lanjutkan aja kalau misalkan kolomnya lebih banyak. Paling yang tidak boleh diubah-ubah itu dari posisi kolom A sampai kolom G ya. Ini posisinya biarkan di situ. Kemudian di sini ada ID unique. Ini udah otomatis. Sebenarnya di sini ada rumus array formula. Jadi kalau misalkan kita nambah data, misalkan saya copy. Oke, ini ya udah otomatis ya. Jadi yang ID unique udah otomatis. Ini diganti dengan cara manual pun tidak masalah. Misalnya ini kan ada formula mau ditulis manual, lalu unique yang di sininya diisi manual, nggak masalah. Unique ini pun sebenarnya nggak harus angka 1, 2, 3, tapi yang penting unique. Fungsi unique di sini tuh untuk ketika setelah pengiriman akan menandai status itu agar posisi kolom barisnya itu tepat diperlukan ID unique. Nomor sebenarnya unik, cuman bisa aja di kasus ini bisa aja satu nomor berkali-kali penulisannya jadi nggak unik. Misalkan kayak gini kan nggak unik nih jadinya karena ditulis berulang kali. Begitu. Tadi baru ngetes untuk settingnya agar otomatis berjalan. Tadi untuk tesnya udah jalan lancar. Kita perlu membuat trigger. Ini buat trigger ya. Buat trigger bisa dengan cara klik di sini dengan sekali klik gitu ya.
buat trigger. Udah selesai. Ini triggernya udah terbentuk. Ini nanti kalau ada hari yang jamnya tuh udah sesuai dengan waktu sekarang, ataupun ada tanggal yang waktunya tuh sesuai dengan waktu sekarang, sekarangnya tuh ya berjalan lah ya. Kemudian juga yang ini nanti karena udah dibuat triggernya akan terkirim otomatis. Begitu ya. Kalau misalkan mau hapus trigger, cukup klik hapus trigger juga. Bagaimana memeriksanya? Sebenarnya untuk trigger tuh ini saya buat sekali klik. Sebenarnya kalau manualnya tuh begini, untuk ngasih tahu aja. Jadi sebenarnya tuh sama aja dengan proses pembuatan trigger secara manual di sini. Di sini ada pemicu. Ini saya udah bikin 3 pemicu nih. Kalau manual kan di sini nih, tambah pemicu begitu. Tadi dengan sekali klik langsung bikin 3 trigger. Ini tuh kalau misalkan teman-teman biasa di server ataupun di website biasanya ada yang namanya cron job. Ini tuh triggernya berjalan dipicu oleh waktu setiap menit ya. Setiap menit tuh akan melakukan pengecekan terhadap data di spreadsheet. Pengecekan apakah ada data yang sesuai dengan kriteria yang ada di spreadsheet. Kalau ada yang sesuai kriteria maka akan dikirim begitu. Itu pengecekannya di sini setiap menit ya, dipicu oleh waktu, timernya menit setiap menit. Kita kalau misalkan kita hapus nih, nanti otomatis pengirimannya jadi berhenti ya. Ini misalkan hapus trigger. Ini udah hapus. Ini kan hapus, terhapus otomatis. Kita buat yang hari, misalkan sekarang jam 8.30, saya akan setting 8.31 di tanggal 25 ya. Tanggal 25 8.31 8.31 karena sekarang jam 8.30. Nih 8.30. Kemudian saya buat 8.31, tapi syaratnya triggernya harusnya udah aktif dulu nih di sini karena nggak ada trigger. Kalaupun dibiarin nanti nggak ngirim. Saya buat triggernya langsung aja dari sini. Buat trigger. Ini udah. Coba kita refresh, di sini akan nambah. Tuh kan ya. Ini terakhir dijalankan, belum pernah dijalankan karena baru dibuat. Kita tunggu aja. Tadi ini ya 8.31 25.10. Oke. Ini rupanya udah ngirim. Ini 8.31 tanggal 25 bulan 10. Ini di sini nggak ada tanggalnya ya. Apa? Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu. Semoga bisa difahami. Terima kasih.